berdakwah kepada orang tua secara umum sama seperti berdakwah kepada yang lain, dan orang tua memiliki hak yang paling besar atas diri kita. Oleh karenanya kewajiban kita pun semakin besar. Dan adab-adab di dalam berdakwah ya secara umum, yang pertama, hendaklah kita benar-benar ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus didasari atas ilmu. Apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain adalah sebuah ilmu yang pasti, ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, sesuatu yang kita fahami, sesuatu yang kita yakini kebenarannya, ini yang kita sampaikan. Ya, yang kedua, harus benar-benar seorang berilmu dengan apa yang disampaikan. Yang ketiga, hendaklah seorang berdakwah dengan akhlak dan adab. Tunjukkan dengan akhlak yang mulia, dengan adab. Tunjukkan bahwa kita cinta kepada mereka, kita perhatian kepada mereka. Tunjukkan bahwa kita ingin menyampaikan kebenaran kepada mereka dengan cara yang baik. Demikian juga adab di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain. Hendaklah kita memperhatikan situasi dan kondisi orang yang kita ajak. Kita mencari waktu yang pas, kita cari keadaan yang pas, ya. Anda sedang ingin menasihati orang tua agar bisa berhenti dari merokok, maka cari waktu yang pas, cari keadaan yang pas, tempat yang pas, jangan di hadapan orang lain, ya. Demikian Anda memiliki akhlak yang mulia, maka dengan cara yang demikian insya Allah sampailah dakwah kita. Apa yang kita inginkan mudah-mudahan sampai kepada orang tua. Seandainya belum sampai, maka tentu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hidayah milik Allah, petunjuk milik Allah. Allah yang memilih siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita berbicara tentang kesalahan orang lain. Terkadang seorang yang salah tidak hanya memiliki satu kesalahan. Ya, kita memandang contohnya ini. Orang tua masih merokok, ternyata orang tua juga masih belum sholat misalnya. Ternyata orang tua juga masih berbuat syirik kepada Allah. Ya, maka ada banyak kemungkaran. Maka dalam keadaan seperti ini, kita pun harus hikmah di dalam berdakwah. Ambil perkara yang paling penting. Ya, ternyata masih berbuat syirik kepada Allah, maka yang paling penting baginya untuk segera bertauhid kepada Allah. Sampaikan kepadanya tentang kewajiban bertauhid kepada Allah. Untuk meluruskan akidah, kita berdakwah dengan cara yang baik, sebagaimana adab-adab yang tadi kita sampaikan. Demikian, ternyata masih belum sholat, maka kita pun harus menyampaikan akan pentingnya sholat. Kita sampaikan bahwa kewajiban yang besar setelah tauhid kepada Allah adalah kewajiban sholat. Kalau perkara-perkara yang seperti ini ya sudah kita sampaikan, ternyata masih ada kemungkaran yang lain, kesalahan yang lain seperti misalnya merokok misalnya, maka kita pun berdakwah dengan hikmah, dengan adab-adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab.